Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Janji di Puncak Mahameru. Cerita ini ditulis oleh Ayu, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Janji di Puncak Mahameru. Rega hanya duduk tenang sambil mendengarkan celotehan para remaja di sekelilingnya. Tangannya memegang gelas aluminium berisi kopi susu panas yang perlahan mendingin, dengan tatapan sendu mengarah ke cairan berwarna coklat itu. Katakanlah Rega adalah salah satu dari sekian banyaknya orang yang paham akan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Namun ia paling membenci akan kepekaan hatinya yang terlalu tinggi sehingga membuatnya bisa merasakan sebuah firasat, entah baik atau buruk, yang memang tidak bisa mengetahui secara pasti dan detail tentang apa yang akan terjadi. Ia hanya sebatas tahu bahwa akan ada sesuatu kejadian yang menimbulkan bekas penat dalam hati dan pikiran. Dan jauh di dalam hatinya, ia benci kemampuannya itu karena seakan mendahului hendak Tuhan. Dan ia pun pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa pada takdir yang muncul sebagai firasatnya. Kalau lu gimana, Man? Lu kelihatannya paling susah akrab sama orang baru. Kalau gue cuma ikut tawaran si Harfa, Bang. Dia ngajak gue, ya udah gue ikut aja. Gak ada kerjaan juga sehabis lulus. Tatapan Rega kali ini beralih ke arah Manaf. Anak itu sama sekali tidak pernah menjauh dari Harfa. Bahkan malam ini pun mereka duduk bersebelahan. Mungkin bisa saja Rega salah, namun pendapatnya mengatakan sosok Manaf hadir seolah memang disiapkan untuk menemani dan menjaga Harfa. Hal itu yang Rega lihat dari Manaf adalah ketulusan anak itu yang menjalin tali hubungan dengan Harfa. Entah hanya sebatas teman, saudara, atau lebih dari itu. Bang Rega diam aja, kenapa Bang? Enggak apa-apa. Udahlah, mending kita istirahat sekarang. Besok kan kita mau jalan lagi. Anak-anak yang lain pun menuruti ajakan Rega karena kebetulan mereka juga sudah lelah setelah berjalan lama. Mereka membereskan barang-barang yang mereka pakai dan membiarkan sisa bakaran api unggun tetap menyala lalu masuk ke tenda. Ukuran tenda yang dibawa Andika sangat pas untuk 5 orang. Itu pun beruntung karena Surya memiliki badan yang kecil, sehingga mereka bisa muat satu tenda. Posisi mereka dari kiri ke kanan adalah Harfa, Manaf, Nanta, Surya, lalu Andika. Mereka sudah berada di dalam sleeping bag masing-masing, namun tetap menggunakan jaket dan sarung tangan karena suhu di malam hari sangat dingin. Harfa membaringkan tubuhnya perlahan menghadap Manaf. Ia belum sepenuhnya mengantuk, jadi ia hanya diam sambil menatap wajah Manaf yang nampak tenang dalam penjaman matanya. Manaf membuka mata saat ia mendengar suara desisan pelan dari Harfa. Ia menoleh ke arah si kulit sawo, lalu ikut merubah posisi menghadap Harfa dengan menyelipkan tangan kanannya di bawah kepala. Belum tidur? Tanya Manaf berbisik agar tidak mengganggu teman-temannya yang sudah tidur. Besok lihat sunrise. Ya udah, makanya tidur. Bangunnya harus pagi kalau mau lihat sunrise. Besok kita foto-foto, bisik Harfa sambil menggerakkan kedua telunjuknya seolah sedang memencet tombol potret di kamera. Manaf hanya menatap kedua mata kecoklatan Harfa. Entah kenapa dalam pandangannya sosok yang kini berbaring di hadapannya adalah Harfa kecil yang lugu. Bagaimana nada bicara anak itu yang juga seperti bocah TK membuatnya serasa diberi ingatan masa kecil mereka. Harfa yang polos yang selalu memiliki keinginan sederhana yang baru terkabul dalam waktu lama.
Sejak dulu memang seperti itu. Iya, besok kita ambil foto yang banyak. Di atas nanti kita foto berdua yang banyak ya. Iya. Nanti kamu yang bawa kameranya ya. Iya, Harfa. Tapi ingat, kalau aku lupa takutnya nanti malah kebawa sama aku terus kameranya. Kan emang punya kamu. Nanti aku kasih ke kamu. Kenapa? Biar kamu simpen lah, tapi ingetin kalau aku lupa ngasih ke kamu ya. Ya udah, iya. Harfa tersenyum lalu meraih tangan Manaf yang tidak terbungkus sarung tangan karena sarung tangan dipakai oleh Harfa. Ia menggenggam kedua tangan pemuda itu lalu menggeser tubuhnya agar lebih rapat ke Manaf supaya lebih hangat. Malam di Ranukumbolo yang sunyi, mereka terlelap dengan saling menggenggam dalam dinginnya suhu setelah bisikan obrolan mereka berakhir. Harfa menghembuskan napasnya melalui mulut untuk melihat uap yang keluar. Di jam tangan surya waktu masih menunjukkan pukul 5:30 pagi dan sedikit cahaya sudah terlihat di langit. Nanti kelihatan sunrise-nya dari situ, ujar Surya sambil menunjuk langit yang terapit oleh dua bukit yang mengelilingi Ranukumbolo. Nanta baru bangun dari tidurnya. Ia melongok keluar tenda lalu berjalan mendekati ketiga temannya yang sudah duduk sejajar di tepi danau. Si Andika nggak lu banguninan? Udah gue tampar juga nggak bangun-bangun tuh orang, jawab Nanta masih dengan suara serak dan muka bantalnya lalu duduk di sebelah Manaf. Dielus-elus dong, dicup-cup pipinya, siapa tahu bangun. Makin pules yang ada dikira ada nyokapnya nanti. Ketiga kawannya itu hanya tertawa menanggapi ucapan Nanta dengan sedikit obrolan ringan. Mereka dengan sabar menunggu sinar matahari yang perlahan naik ke permukaan. Harfa mengeluarkan kamera miliknya dan memotret objek yang menjadi incarannya. Pemandangan sinar matahari pagi di antara dua bukit serta permukaan danau yang perlahan juga merefleksikan cahaya dari langit benar-benar membayar rasa lelahnya di perjalanan kemarin. Cantik banget ya. Di Jakarta mana dapat kita yang kayak gini. Puas rasanya gue sampai sini. Tapi masih penasaran juga sama puncak kayak gimana. Harfa masih sibuk mengambil gambar dengan kameranya. Ia berpindah menjadikan wajah teman-temannya sebagai objek. Ia foto wajah Surya di sebelah kanannya dan membiarkan anak itu bergaya sesukanya. Setelah Surya, ia beralih pada Manaf. Tak banyak gaya yang diberikan pemuda itu, hanya ekspresi biasa dan sesekali tersenyum simpul. Namun tetap Harfa abadikan dalam kameranya. Lalu yang terakhir Nanta dengan wajah mengantuknya dan mata yang masih sipit, anak itu tetap terlihat tampan. Sini, lu gue fotoin, ujar Manaf dan Harfa pun memberikan kameranya. Manaf mengambil beberapa jebretan wajah Harfa merasa cukup puas berfoto. Harfa kembali menyimpan kameranya di saku jaketnya. Dalam diam Manaf terus memperhatikan wajah Harfa. Ia sudah tahu ini akan terjadi padanya. Menjalani cinta dalam diam mungkin menjadi takdirnya. Tapi ia pikir jika ia memendam perasaan itu hanya untuk dirinya, maka tidak akan ada yang dirugikan. Prinsipnya hanya satu, cinta tidak harus memiliki selama masih bisa melihat dan bertemu Harfa, sekiranya ia akan baik-baik saja. Ya, itu adalah apa yang ada di pikiran Manaf. Mata dan hatinya hanya bisa mengagumi wajah Harfa yang perlahan disinari oleh cahaya matahari yang mulai tinggi. Indah, manis dan menjadi favoritnya sejak ia menjadi remaja puber di kelas 2 SMP. Ia ingat betapa dulu ia cukup berkorban hanya untuk Harfa. Ia memang belum tahu soal cinta. Semua perasaannya masih murni karena menganggap Harfa sebagai sahabat sekaligus saudaranya. Dulu ia dan Harfa sempat berpisah sekolah saat SMP karena Manaf berhasil lolos ke sekolah berbasis internasional. Di tahun itu tentu biaya sekolah Manaf sudah sangat mahal. Dan beasiswa belum umum pada saat itu. Jadilah Manaf bersekolah di tempat yang lokasinya cukup jauh dengan sekolah Harfa. Tapi demi selalu bersama anak itu, ia rela naik sepeda sejauh hampir 3 km setiap harinya hanya untuk pulang bersama Harfa. Belum lagi jika ada momen di mana Harfa kekurangan biaya untuk kepentingan sekolah, seperti ada study tour misalnya.
Manaf ingat ialah yang meminta pada orang tuanya untuk membantu Harfa membayar biaya studi tournya saat itu. Lalu urusan alat tulis sekolah, Manaf juga sering mengajak Harfa untuk membeli buku dan peralatan baru hingga mereka lulus SMP. Semua Manaf lakukan karena ia tahu bahwa Harfa membutuhkannya, dan setelah ia menjadi remaja di SMA, lambat laun ia sadar bahwa ia lebih membutuhkan Harfa dibandingkan anak itu membutuhkannya. Bengong pagi-pagi, Manaf tersadar dari lamunannya saat merasakan tangan dingin Harfa menjepit kedua pipinya. Balik ke tenda aja yuk, kita harus siap-siap buat lanjut naik, ajaknya sambil berdiri. Harfa mengulurkan tangannya untuk membantu Manaf berdiri, lalu mereka berjalan menuju tenda. Kayaknya kita nggak bisa sampai benar-benar di atas puncak, soalnya Semeru ini termasuk gunung aktif, ujar Rega saat ia tengah menikmati kopi paginya dan teman-temannya sudah berkumpul seperti semalam. Ya, padahal gue pengen banget lihat puncak. Ya, mau gimana lagi, sebenarnya bisa aja kita sampai di atas puncak. Cuma kita nggak tahu kondisinya di sana kayak gimana. Jadi kalau misalkan emang nggak memungkinkan ya ikhlasin aja. Yang penting ngerasain nanjak sampai atas. Harfa hanya mengangguk sambil melanjutkan masaknya. Begitu makanan siap, mereka semua sarapan dan tidak lupa mereka memasukkan kentang pemberian warga ke dalam mie instan yang mereka masak. Selesai acara sarapan dan beres-beres, mereka semua melanjutkan perjalanan. Sebentar, kita foto rame-rame dulu lah di sini. Cakep banget nih pemandangannya, masih pagi, ujar Harfa semangat yang langsung disetujui oleh yang lain. Mereka berfoto dengan menjadikan Rega sebagai fotografernya karena dia yang paling tinggi dan tangannya panjang. Puas berfoto beberapa kali dengan latar belakang danau, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Mahameru. Perjalanan yang ditempuh oleh rombongan Rega setelah dari Ranukumbolo adalah Oro-Oro Ombo, sebuah lahan sabana luas dengan dihiasi bunga verbena yang jika datang di waktu yang tepat maka akan dimanjakan oleh warna ungu yang cantik dari bunga itu. Perkiraan lamanya perjalanan adalah 30 menit. Hanya saja sejak di tengah perjalanan dari Ranukumbolo ke Oro-Oro Ombo, Harfa berulang kali terjatuh padahal kondisi jalur tidak ada akar atau batu yang menghalangi langkah. Lu kenapa jatuh mulu sih Pak? Capek apa gimana? Tanya Andika. Mereka saat ini tengah berhenti di jalur karena kaki Harfa keseleo dan sedang ditangani oleh Zapa. Gue juga nggak tahu Dik. Gue udah jalan hati-hati padahal, cuma tetap aja ujung-ujungnya kesandung. Gue juga nggak tahu kesandung apaan karena nggak ada akar pohon atau batu. Jangan-jangan diselengkat sama itu lagi? Tanya Surya. Ya cukup tahu kalau alam liar menyimpan banyak misteri di dalamnya. Enggak, apaan sih lo Sur? Gak ada gitu-gituan ya. Ya kali aja Pak, kan lu sendiri yang bilang gak ada akar, gak ada batu. Terus masa iya lu kesandung kaki sendiri? Udah, gak usah ribut. Gimana Pak, masih sakit kakinya? Udah mendingan Bang. Lu kalau capek bawa carrier, sini gue bawain punya lu. Jadi lu gak usah bawa beban apa-apa. Lah, yang bener Bang. Lu bawa 2 tas gede begini emang bisa? Lu ngeremehin pendaki senior. Gue bawa 3 tas juga pernah, Pak. Wih, pantesan badan lu jadi Bang. Biar kuat bawa barang pas naik gunung ya? Enggak sih, biar makin keren aja gue. Rega berjalan mendekati Harfa dan mengambil alih tas carrier milik remaja itu. Tas Harfa tidak terlalu besar, jadilah ia masih sangat sanggup membawa 2 tas di punggungnya dengan posisi ditumpuk. Beneran gak apa-apa tuh Bang? Beneran, gue tetap di depan biar kalian bisa nyamain langkah gue. Para rombongan Rega pun kembali berjalan dan Manaf sama sekali tidak pernah menjauh dari Harfa selama perjalanan. Namun hal aneh terjadi dikarenakan Harfa yang kembali sering tersandung meski ia sudah tidak membawa beban apapun. Kesandung lagi Pak, kok bisa? Manaf dan Erik yang berada di belakang Harfa juga ikut keheranan dengan kondisi remaja berkulit sawo itu.
Lu kenapa sih, Pak? Sakit apa lapar jadi nggak fokus? Harfa menggelengkan kepalanya sambil berdiri tegak dan membersihkan lututnya. Enggak bang, sorry gue jadi nyusahin gini, tapi gue juga nggak tahu kenapa sering kesandung. Lu jalan fokus kan? Fokus kok. Kan lu lihat sendiri gue jalan kayak gimana. Gue kan di depan lu Bang Erik. Ya udah nggak apa-apa, selama si Harfa nggak luka atau sakit, gue pikir kita bisa terus jalan pelan-pelan. Bentar lagi kita sampai Oro-Oro-Ombo, ujar Rega dan kembali memimpin perjalanan. Selama sisa waktu yang mereka gunakan untuk berjalan, Harfa masih cukup sering tersandung namun tidak sampai jatuh. Mereka tiba di Oro-Oro-Ombo sekitar pukul 9:30 pagi. Perjalanan ngaret karena saat di Ranukumbolo Andika sangat sulit dibangunkan sehingga mereka berangkat melenceng dari rencana awal di jam 7 pagi, malah berakhir berangkat pukul 8:30. Widih, keren banget di sini. Beruntung kita kesini pas bunganya lagi mekar. Udah sana, kalau mau foto-foto dulu, puas-puasin di sini. Ayo foto-foto, suruh Harfa dengan girang seakan lupa bahwa tadi dirinya sempat jatuh berkali-kali. Gengnya Manaf ditambah Zafar dan Erik pun pergi ke tengah ladang bunga verbena lalu berfoto dengan kamera milik Harfa. Mereka menikmati waktu dan keindahan taman bunga verbena yang tengah mekar dan menyuguhkan kolam ungu yang cantik. Fotoin man, ujar Harfa sambil menyerahkan kameranya pada Manaf lalu berdiri ke tengah ladang bunga. Manaf kembali memotret sosok Harfa. Wanita itu cukup fotogenik sehingga gaya yang dihasilkan pun bagus-bagus. Didukung dengan sinar matahari yang menyorot, Harfa nampak cerah dan kulitnya pun kelihatan bersih meski nyatanya mereka semua berkeringat karena pendakian. Puas mengambil beberapa foto, Harfa kembali ke arah Manaf yang mengembalikan kamera itu pada si pemilik. Nanti cetak semua fotonya ya, bagus-bagus tuh. Kamu aja yang cetak. Ayo ke Bang Rega, udah kelamaan nih kita. Sementara itu, Erik yang sedang duduk bersama Rega setelah foto-foto menyempatkan diri untuk menanyakan satu hal kepada Rega. Lu kenapa jadi banyak diam pas kita lanjut jalan, Bang? Diem? Emang gue banyak diem ya? Perasaan gue tetap memandu kalian deh. Enggak Bang, lu beda dari pas pertama kita jalan dari West Camp. Rega hanya memberikan senyum. Ia mendongak ke atas langit. Dahi sedikit mengkerut kala ia melihat sekelompok burung berwarna hitam terbang di atas sana. Hanya saja ia tahu bahwa itu adalah burung gagak dari suaranya. Siang-siang ada burung gagak? Tahu, tumben banget ya. Harfa dan teman-temannya datang ke tempat Rega dan Erik duduk, kemudian mengajak kedua lelaki paling tua itu untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan santai menuju Cemoro Kandang. Kontur daratan di Oro-Oro-Ombo tidak sepenuhnya seperti sabana yang luas, tapi ada sebagian permukaan di beberapa titik yang lebih tinggi sehingga membentuk bukitan kecil yang bisa dilalui. Kita nggak mungkin bisa sampai puncak hari ini, jadi nanti di Kalimati kita ngecamp lagi. Posisi berjalan mereka kali ini ditukar dengan Harfa di depan setelah Rega dan Andika. Lalu di belakang adalah Surya, Manaf, dan Erik. Berjalan di atas jalur yang di atas bukit untuk kesekian kalinya, Harfa terpleset dan kali ini ia benar-benar hampir jatuh dari ketinggian. Ya ampun Valu, nggak apa-apa? Tanya Nanta yang kaget. Manaf dengan gesit berpindah dan berusaha membantu Harfa naik yang untungnya anak itu belum jatuh sampai bawah. Rega yang menyaksikan itu menghembuskan napasnya. Sebisa mungkin ia mempertahankan mimik wajahnya agar tidak menunjukkan kekhawatiran yang lebih. Ia hanya bisa berdoa dalam hati memohon pada Tuhannya agar apa yang menjadi firasatnya tidak benar-benar terjadi. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di Kalimati. Setibanya mereka langit sudah semakin gelap karena perjalanan dari Cemoro Kandang menuju Kalimati adalah jalur terberat dengan medan menanjak dan juga terpanjang sehingga menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam perjalanan. Dan lagi sempat turun hujan saat mereka di tengah perjalanan menuju Kalimati. Lalu mereka segera mendirikan tenda untuk bisa beristirahat. Gua ambil air dulu ya, gak jauh kok, di sumber mani itu.
Kalian jangan ada yang kelayapan. Gue ikut bang, biar bantuin bawa juga. Ya udah, ayo. Akhirnya Harfa dan Rega pergi menuju sumber mani. Kondisi gelap membuat jarak pandang mereka pendek dan benar-benar hanya berfokus untuk mengambil air ke dalam beberapa botol yang mereka bawa. Besok kita bisa sampai puncak bang. Bisa kalau kita jalan pagi-pagi buta, dan itu pun kalau si Andika nggak kebo kayak di Ranukumbolo sih. Emang dia tuh kalau molor sampai suara bom juga kayaknya nggak bakal denger dia bang. Besok kalau mau sampai puncak kita berangkat jam 1 malam, soalnya ini masih gunung aktif. Takutnya pas lagi di atas tiba-tiba erupsi kan. Jadi mending cari aman biar kita nyampe atas nggak kesiangan. Oh, masih takut tiba-tiba erupsi ya bang? Iya. Mereka selesai mengisi semua botol yang mereka bawa lalu kembali ke tenda. Seperti biasanya mereka akan berkumpul lalu Nanta dan Harfa akan memasak untuk makan malam. Sembari menikmati malam yang terasa semakin dingin dan juga langit yang seakan cukup bersahabat dengan mereka. Setelah menurunkan hujan sebentar beberapa waktu lalu, rasa kebersamaan mereka terjalin kuat meski sebelumnya mereka tidak saling kenal. Nanti lo tidurnya jangan kebo lo dik. Kita berangkat jam 1 malam buat naik ke atas. Harfa menyampaikan pembicaraannya dengan Rega. Wih, masih gelap itu jamnya pulas tidur. Ye, si kambing. Pikiran lu molor doang, ya terserah sih kalau lu mau tidur doang sampai pagi silakan, tapi kita tinggal di sini ya. Ya janganlah, ya udah. Sekalian aja malam ini gua nggak tidur. Hel, emang bisa? Lu masuk sleeping bag aja suara lu langsung hilang. Eva, gue masih penasaran deh. Lu kenapa sih tadi di jalan kayak kesandung mulu? Kenapa ya? Gue juga gak ngerti Nan. Gue cuma ngerasa gue jalan normal. Cuma emang kayak kaki gue tuh kesandung sesuatu terus. Padahal gue juga tahu gak ada apa-apa di dekat kaki gue. Terus tadi yang di Oro-Rombo kenapa lu bisa sampai jatuh begitu? Itu untungnya gak sampai ngegeliding ke bawah loh, Fa. Kalau itu sih gue yakin gue kepleset aja, Sur. Surya menganggukkan kepalanya lalu lanjut memakan makan malamnya. Selesai dengan acara makan malam dan dirasa sudah mengantuk, mereka semua masuk ke dalam tenda kelompok masing-masing untuk beristirahat. Gue mau tidur di tengah dong. Lah, tumben. Gue pengen tidur di peluk kalian. Keempat remaja itu terdiam sembari menatap Harfa, namun setelahnya mereka hanya tertawa karena geli mendengar permintaan Harfa. Ada-ada aja lu, Fa. Lu aneh banget sih pakai minta dikelonin segala. Ya emang kenapa sih nggak boleh emang gue minta dikelon? Udah malam ini. Besok kan kita lanjut jalan juga masih tengah malam. Mendingan kita tidur. Ya udah kalau Harfa mau di tengah ya kasih aja. Akhirnya mereka berlima tidur dengan posisi dari kiri ke kanan adalah Andika, Nanta, Harfa, Manaf, dan Surya. Peluk gue dong. Pinta Harfa sekali lagi dan yang paling cepat menurutinya adalah Manaf. Ya udah nih, ujar Nanta, lalu mereka berlima tidur dengan posisi menghadap Harfa yang ada di tengah dan berpelukan mengarah Harfa. Suasana heningnya malam terasa cukup mencekik. Rombongan Rega benar-benar berangkat menuju puncak di jam 1 dini hari sesuai dengan rencana. Mereka berjalan dengan hati-hati di tengah gelapnya gunung menuju puncak Mahameru. Ini kita berapa lama perjalanannya, Bang? Sekitar setengah jam kurang lebih. Suhu semakin dingin dan Harfa terdengar sedikit menggigil. Ia merapatkan jaketnya dan menarik sarung tangan milik Manaf yang sampai detik ini masih belum ia kembalikan pada si pemilik. Namun tentu atas izin Manaf sendiri yang meminjamkannya dengan sukarela. Kita bakal lewatin Arcopodo. Atur nafasnya ya, biar gak terlalu nyesek kalian pas nanjak. Mereka terus berjalan melalui jalan setapak sehingga mereka hanya bisa berbaris mengikuti Rega.
Manaf terus mengawasi gerak-gerik Harpa, khawatir jika anak itu sampai mengulang kejadian dari Ranu Kumbolo menuju Oro-Oro Ombo kemarin. Menit demi menit berlalu hingga akhirnya matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh cukup panjang. Namun kondisi fisik dan niat hati mereka yang ingin sampai ke puncak membuat rasa lelah seakan sangat kecil bagi mereka. Hanya sesekali mereka berhenti untuk sekedar minum atau merokok dan merilekskan otot kaki. Ayo lanjut jalan. Mereka terus menyusuri jalur pendakian Arcopodo menuju puncak Mahameru saat matahari sudah menampakkan diri di langit. Harpa tersenyum kala kakinya menapaki area menanjak yang sepenuhnya sudah diisi oleh pasir dan bebatuan. Sebentar lagi ia bisa sampai di puncak Mahameru yang selama ini ia impi-impikan. Kita nggak usah sampai atas banget ya, di sini aja cukup. Makin ke atas makin dingin suhunya, bahaya juga. Takut ada letusan abu vulkanik kalau kita ngedeketin kawahnya. Ya udah bang, gak apa-apa, sampai sini juga udah puas kok. Ya udah, yang mau foto fotolah tuh, yang banyak. Kita istirahat dulu di sini, nanti sekitar sejam. Sekitar jam 9 kita turun nanti. Kini waktu sudah sepenuhnya dikuasai oleh kelima remaja yang baru lulus SMA itu. Erik dan Zava memilih untuk menuangkan teh dan susu hangat yang sempat mereka buat saat masih di tenda untuk menghangatkan diri. Harpa dan keempat temannya tentu mengabadikan momen mereka dengan kamera Harpa. Puas berfoto-foto, mereka berlima duduk sejajar dengan posisi sedikit berjarak dengan tempat Rega, Erik, dan Zava duduk. Gue masih gak nyangka kita bisa naik sampai ke sini, ujar Harpa sambil memandang bentangan pemandangan alam yang bisa ia lihat dari atas Gunung Semeru. Kemarin kita masih di bawah sana, sekarang kita udah naik ke sini dan bisa lihat kalau di bawah kecil-kecil. Keren juga ya. Dulu kita cuma bisa nyanyi-nyanyi di ruang band sekolah, terus iseng ngejahilin guru sama teman sekolah. Sekarang kita kuat nanjak sampai sini. Setelah kita turun, tujuan kita udah gak sama lagi kan? Tanya Surya. Manaf tersenyum tipis mendengar hal itu karena sadar bahwa Semeru adalah tujuan terakhir mereka bersama. Habis ini kalian gimana? Nan, lo jadi mau ambil beasiswa ke luar negeri? Tanya Harpa sambil menoleh kepada Nanda yang duduk paling pinggir sebelah Surya. Waktu masih di bawah gue ngerasa yakin buat kuliah ke luar negeri. Tapi setelah gue lihat pemandangan di bawah dari atas gini, gue pikir Indonesia juga punya banyak kampus yang bagus. Gue seneng kalian mau nerusin sekolah. Jangan kayak pas SMA ya. Kuliahnya yang benar, biar bisa dapat kerjaan bagus terus jadi orang sukses. Lu sendiri gimana, Fa? Harpa menoleh pada Manaf lalu tersenyum. Lu kan udah tahu niatan gue gimana, Man. Kok masih nanya? Lu beneran gak mau lanjut kuliah, Fa? Tanya Andika yang juga sebenarnya tahu bahwa Harpa tidak ingin melanjutkan pendidikannya. Enggak, Dik. Gue udah yakin gue gak bakal lanjut kuliah. Emang kenapa sih, Fa? Ambil beasiswa aja kalau lu berat soal duitnya. Enggak, Sur, gue emang gak bisa. Lagian juga gue gak akan ngerendahin diri gue cuma karena gak kuliah kok. Gue juga tetap bisa sukses kayak kalian nantinya. Harpa memandang hamparan langit yang luas di atasnya lalu menatap lurus ke arah pemandangan yang ada di bawahnya. Gue seneng bisa kenal kalian. Kadang hidup itu lucu ya. Kita dulu gak saling kenal, tapi tiba-tiba bisa jadi satu geng begini lewat hobi yang sama. Masa-masa sekolah kita juga seru. Kita banyak ngumpul, banyak ribut soal diskusi tugas yang sebenarnya kita juga gak peduli-peduli amat. Kalau kalian udah jadi orang sukses nanti, yang ada di bayangan gue pasti kalian keren banget deh. Harpa menoleh ke arah Manaf yang tepat berada di sebelah kanannya.
Manaf katanya mau jadi arsitek. Gue yakin lo bisa rancang gedung yang keren, Man. Soalnya gue tahu lo jago gambar dan imajinasi lo tinggi. Manaf menatap wajah Harfa yang tersenyum ke arahnya sebelum wanita itu menoleh pada 3 temannya yang ada di sebelah kirinya. Andika, lo pas kuliah nanti belajarnya yang bener. Jadi pengusaha tuh gak gampang. Mentalnya juga jangan kayak tahu dibejek dikit remuk. Sambil kuliah belajar buka usaha kecil-kecilan aja, biar lo tahu nyari duit itu susah dan gak minta mulu sama orang tua lo. Iye Pak, iye. Terus Surya, gue gak heran sih lo pengen jadi konsultan keuangan. Lo emang paling demen sama duit. Enak aja lu. Tapi nanti kalau udah jadi konsultan jangan gampang kepancing emosi ya Sur. Kasihan klien lo, nanti pada takut. Sialan lu Pak. Terakhir nih si Kalem yang ganteng di geng kita. Lu mau juga ganteng Pak. Makasih. Nan, kalau lo beneran jadi dokter bedah, gue rasa lo bakal populer di rumah sakit tempat lo kerja. Harfa tersenyum sambil tertawa kikuk. Manaf hanya bisa diam, namun matanya sama sekali tidak beralih dari sosok Harfa. Ia seakan tengah merekam dengan jelas bagaimana setiap lekuk wajah Harfa yang manis. Terus lu sendiri gimana? Lu bakal jadi orang sukses juga pasti kan? Harfa menerawang ke atas langit. Gue udah ada jalan sendiri kok. Lu tenang aja. Gue bakal jadi orang yang paling baik-baik aja di antara kalian berlima. Dan gue juga pasti yang bakal ngeduluin kalian. Entah bagaimana, tapi Manaf seakan merasakan ada sesuatu dari balik senyuman Harfa. Timbul di hatinya perasaan cemas dan takut. Ia takut akan ada terjadi sesuatu pada Harfa karena cara bicara anak itu terdengar lain dari biasanya yang ia dengar. Gue mau minta teh ke Bang Rega, makin dingin nih. Kini hanya tinggal Manaf dan Harfa yang masih duduk berduaan menikmati waktu mereka sendiri sebagaimana yang dari dulu sering mereka lakukan. Gimana perasaan kamu, Man? Gak tahu. Kamu? Aku seneng banget malah. Bisa ke puncak gunung sama kamu sama yang lain juga. Ya kalau gitu aku juga seneng. Harfa melirik ke arah tangan Manaf, lalu ia meraihnya, membungkus kedua tangan itu dengan tangannya yang terbungkus sarung tangan Manaf. Tangan kamu dingin banget. Kenapa malah minjemin sarung tangan kamu ke aku? Ya biar kamu gak kedinginan. Aku udah biasa pakai AC. Jadi dingin kayak gini aku udah biasa. Ih, enaknya ya jadi anak orang kaya. Nanti kalau kamu nikah, kamu mau jodoh yang kayak gimana, Man? Yang kayak kamu? Enggak, sebenarnya aku maunya kamu, Fa. Bukan kayak kamu. Ia menepisnya membatin dalam hati. Jangan kayak aku lah, repot. Ya, aku udah bertanya sama kamu, jadi nyarinya bakal tetap yang kayak kamu. Nanti kalau udah ketemu jodohnya dijagain yang bener ya. Disayang juga, jangan disakitin. Manaf hanya mengangguk sebagai balasan. Meski nyatanya hatinya berujar sakit kala kembali teringat. Namun tetap ia tidak bisa membohongi diri dengan mengatakan bahwa ia menginginkan orang yang seperti Harfa dan bukan menginginkan Harfa sendiri. Man, kamu harus janji sama aku. Janji seorang sahabat dan saudara, kalau kamu bakal hidup dengan baik setelah kita turun dari sini. Kenapa aku harus janji begitu? Kamu kan bakal selalu tahu kabarku, aku juga bakal selalu tahu kabar kamu kan? Kita gak pernah tahu besok ada kejadian apa. Aku pun gak akan tahu apa kita masih bisa saling berkabar setelah menempuh jalan hidup masing-masing.
kamu bakal sibuk sama urusan kamu. Dan aku pun juga pasti akan sibuk dengan urusan aku sendiri. Kita bakal jauh dan aku khawatir gak bisa ngawasin kamu lagi dan kamu malah hidup sesukanya. Karena kita udah ada di jalan masing-masing. Manaf terdiam mendengar ucapan Harfa. Semakin anak itu bicara, maka ketakutan dalam hatinya semakin membesar. Nanti kalau udah di bawah, kita kan bakal pisah. Kamu harus bisa hidup tanpa aku ya, Man. Sama aku minta tolong. Nanti kalau ketemu bapak sama ibu aku, bilangin kalau anak sulungnya ini minta maaf karena sering nakal, sering nyusahin, dan bilang kalau aku sayang mereka. Kamu ngomong apa sih, Pak? Ya kamu sendiri aja yang bilang ke orang tua kamu langsung. Harfa hanya bisa diam sambil menatap Manaf dengan senyuman simpul yang terasa polos namun penuh ketulusan yang tertuju pada Manaf. Aku mau peluk kamu, Man. Pinta Harfa yang tentu langsung dikabulkan oleh Manaf. Mereka saling berpelukan dengan erat. Sakit dan sesak di dada seakan makin menguat begitu permukaan dada mereka saling bertemu. Harfa memeluk Manaf semakin erat, menghirup bau alami tubuh pemuda itu yang semakin kuat karena keringat. Berusaha merekam dengan jelas bagaimana wangi aroma tubuh Manaf yang tidak seperti orang Indonesia kebanyakan. Dia harum dan Harfa sangat menyukai baunya. Sementara Manaf sendiri membalas pelukan Harfa tidak kalah erat. Ia juga menyelami bagaimana bau dan rasa pelukan Harfa. Berusaha merekam dalam jejak dirinya, kehangatannya disalurkan meski terhalang jaket yang cukup tebal. Harfa, maaf. Aku mencintaimu. Bukan sebagai saudara, tapi lebih dari itu. Batin Manaf yang jika terdengar maka akan sangat nelangsa. Puas mereka berpelukan hingga akhirnya saling melepas meski ada perasaan berat yang tertinggal. Harfa memberikan senyum terbaiknya, namun itu justru seakan menjadi belati yang melukai hati Manaf. Aku sayang kamu, Manaf. Aku juga sayang sama kamu, Harfa. Perjalanan turun rombongan Rega dari Mahameru terasa cukup berat. Mereka terpaksa turun lebih cepat karena tiba-tiba di puncak turun hujannya cukup deras. Jalur menjadi licin sehingga beberapa kali anggota rombongan Rega ada yang terpleset, namun entah harus lega atau khawatir. Hujan tidak berlangsung lama. Setibanya mereka di Kelik menuju Arsopodo, hujan sudah berhenti namun kondisi malah tergantikan oleh kabut tebal. Saat mereka hendak masuk ke Arsopodo, Bang Rega, gue kebelet lagi, Bang. Ya udah, kita melipir dulu sedikit. Rega memandu teman-temannya untuk mencari tempat yang bisa dipakai Harfa membuang hajatnya. Tuh di situ aja, Fa. Jangan jauh-jauh. Harfa pun bergegas pergi ke pohon itu untuk membuang hajatnya, sementara teman-temannya yang lain menunggu sedikit jauh dari pohon itu. Ini memang suka kabut tiba-tiba begini ya, Bang? Ya kayak gini sih biasa di gunung, Man. Ini kabutnya tebel banget sampai headlamp aja nggak bisa nyorot jauh. Menit demi menit mereka menunggu Harfa, namun anak itu sama sekali tidak muncul. Si Harfa lama banget kencingnya ya. Erik curiga lalu berjalan mendekati pohon yang dipakai oleh Harfa untuk buang air kecil. Fa, udah selesai belum? Fa, lu kemana? Rega mendengar suara bingung Erik. Ia pun mendekat ke arah temannya itu. Kenapa, Rik? Si Harfa kemana, Bang? Pertanyaan Erik yang terdengar jelas pun langsung menarik perhatian teman-temannya yang lain. Manaf berjalan mendekati Erik dan Rega, lalu ikut mencari keberadaan Harfa yang tidak ada di balik pohon. Si Harfa kok nggak ada, Bang? Man, tenang dulu, jangan panik. Kondisi sekarang gak memungkinkan kita buat nyari dia. Kabut setebal ini bikin kita gak bisa lihat area sekitar buat nyari Harfa. Gak coba kita cari dulu, Bang. Masa iya kita mau ninggalin dia gitu aja?
Ya udah kita cari tapi jangan keluar jalur. Nyarinya sekitar sini aja. Jangan ada yang mencar. Tapi kalau nihil kita terpaksa turun ke Kalimati dan ngecamp sampai kabut hilang dan baru kita atur lagi pencarian Harfa. Meski ada rasa ingin menolak, namun Manaf tetap memilih menurut pada arahan Rega. Mereka mencari Harfa di sekitar anak itu terakhir buang air kecil. Manaf berteriak memanggil nama Harfa, berharap Harfa akan mendengar dan menyauti panggilannya. Semua teman-teman Manaf pun melakukan hal yang sama. Kabut yang terlalu tebal kembali menghalangi jarak pandang mereka menjadi kurang dari 5 meter. Bahkan cahaya headlamp sama sekali tidak mampu menembus tebalnya kabut sehingga membuat pencarian terasa sulit. Sekitar 1 jam mereka terus mencari keberadaan Harfa, namun hasil sesuai dengan dugaan Rega. Mereka tidak berhasil menemukan Harfa. Yang ada kabut semakin tebal secara perlahan. Kita turun, besok kita cari lagi kalau kabut udah lebih tipis. Bang, tapi Man, dengerin gue. Gue tahu lu khawatir sama Harfa. Gak cuma lu yang khawatir. Kita semua juga khawatir sama dia. Tapi lu lihat kondisinya sekarang. Jangan sampai keinginan lu buat nemuin Harfa malah bikin keadaan tambah kacau. Udah, kita turun dan buka tenda di Kalimati. Kita gak ninggalin Harfa. Kita tunggu dia di bawah. Kalau besok anak itu juga nggak balik, kita bakal atur rencana buat naik ke sini lagi dan nyari dia, paham? Iya Man, siapa tahu si Harfa ternyata udah turun duluan. Akhirnya mereka bertujuh melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Manaf benar-benar merasa takut. Ia berani bersumpah ia tidak siap jika harus mendapati sesuatu yang buruk terjadi pada Harfa. Tenda selesai dipasang dan mereka memasak makanan yang tersisa. Tas carrier milik Harfa mereka bawa karena anak itu menitipkannya saat hendak pergi buang air kecil. Saat terus berjalan hingga malam akhirnya tiba. Suasana yang gembira dan penuh semangat saat pendakian kini berubah kelabu saat hendak kembali ke bawah. Mereka keluar dari tendanya lalu mengintip sedikit ke dalam tenda Manaf untuk memastikan kondisi keempat remaja itu yang ia yakini tengah kena mental karena kejadian hari ini. Belum tidur lu pada? Kita nggak bisa tidur bang, kepikiran Harfa. Udah tenang dulu. Gue udah ngomongin ini sama Erik sama Zafa. Besok pagi kita bagi 2 tim. Satu balik ke atas, yang satu turun ke base camp buat ngelapor dan minta bantuan. Kita nggak akan bisa nyari Harfa cuma pakai tenaga kita sendiri. Apalagi kita juga nggak punya peralatan yang mendukung buat ngelakuin pencarian. Gue bakal ikutan naik bang. Gue sama Nanta juga ikut naik bang. Ya udah kalau gitu besok pagi lu bertiga ikut gue naik ke atas. Surya biar ikut sama Erik dan Zafa ke bawah. Logistik kalian masih ada? Cuma tinggal mie instan 5 bungkus sama roti bang. Oke, logistik juga terbatas. Jadi kalau sampai Harfa belum ketemu sementara logistik udah habis, kita turun ya. Jangan maksain. Pihak pengelola pasti bakal kerahin tim buat ngelakuin pencarian. Kita yang cuma pengunjung gak bisa memaksakan kehendak kita di sini. Keempat remaja itu hanya mengangguk sekenanya. Sendu masih tercetak jelas di wajah mereka, membuat perasaan Rega sedikit bersalah pada anak-anak yang baru merasakan sensasi mendaki gunung itu. Selesai memberikan arahan, Rega kembali ke tendanya dan membiarkan keempat remaja itu istirahat. Manaf yang sama sekali tidak bisa tidur memilih untuk memeriksa tas milik Harfa. Nyari apa man? Kamera si Harfa. Gue baru ingat kalau dia nyuruh gue buat simpan kameranya. Tapi gue juga lupa gak ingetin dia buat ngasih kameranya ke gue. Bukannya dia masukin ke sling bagnya ya tadi pas di atas? Manaf dibuat terdiam oleh pertanyaan Surya. Kini perasaannya semakin campur aduk. Takut, khawatir, menyesal semua berkumpul di hatinya, membentuk gumpalan rasa tak nyaman yang membuatnya semakin kehilangan kantuk. Mungkin jika ia nekat sekarang juga ia akan keluar dari tenda dan kembali naik ke atas untuk mencari Harfa. Namun ia tahu Rega akan sangat marah padanya jika ia melakukan itu.
Man, gue ngerti sekarang lu lagi panik, tapi mending kita istirahat dulu sebentar. Percuma juga kalau malam ini kita terus-terusan kepikiran Harfa. Yang ada kita malah gak punya tenaga buat naik besok. Mending kita doain dia. Siapa tahu ternyata besok dia tiba-tiba nongol di dekat tenda kita. Manaf mengangguk lalu kembali membereskan barang-barang dari tas Harfa. Sebisa mungkin ia menenangkan diri lalu berdoa semoga Harfa kembali besok pagi. Matahari belum sepenuhnya naik saat Manaf terbangun. Semalaman ia sama sekali tidak bisa tidur, hanya memejamkan mata namun membiarkan otaknya terus bergerak memikirkan keberadaan Harfa. Ia keluar dari tenda dan hanya duduk di depan tendanya. Dingin tidak lagi dihiraukan karena jantungnya berdetak lebih cepat. Gemas ingin membangunkan Rega untuk memulai berangkat mencari Harfa. Pandangannya menelisik keluar area Kalimati, menatap jalur yang membawanya ke atas puncak namun tentu juga akan membawanya kembali ke Ranupani. Dari atas sana bisa dilihat kepulan kabut berwarna putih yang masih cukup tebal. Setetes air mata kembali menuruni pipinya, menangis kala sosok yang selalu ia jaga justru kini malah jauh dari jangkauannya. Kamu di mana, Fa? Jangan jauh-jauh perginya, nanti aku nggak bisa nangkep kamu gimana. Monolognya yang diselingi candaan namun malah berakhir menyedihkan karena raut wajahnya yang menangis. Rega yang baru saja bangun keluar dari tendanya. Ia melihat Manaf yang sedang merenung sambil menatap kepulan kabut yang ada di area Arcopodo ke atasnya. Dengan merapatkan jaketnya, ia berjalan mendekati Manaf. Ke sumber mandi, Yuman. Ajaknya dengan suara khas bangun tidur. Manaf yang tadinya tidak berniat pergi kemanapun akhirnya mengangguk dan mengikuti langkah Rega menuju sumber mandi yang letaknya sekitar 1 kilometer dari Kalimati. Suara air yang mengalir sudah terdengar oleh keduanya. Semakin dekat dengan air, semakin dingin dan lembab juga yang terasa. Rega berjongkok untuk mengambil air dengan tangannya lalu membasuh wajahnya. Dinginnya air seakan menampar wajah untuk sadar sepenuhnya dan menjernihkan pikirannya yang sejak semalam berantakan karena hilangnya Harfa. Gak mau cuci muka, Man. Kusut banget muka lo. Gak bang, gue gak terlalu bisa kena air dingin. Rega hanya bergumam sambil menganggukkan kepalanya. Ia paham akan kondisi Manaf, apalagi ia sudah bisa membaca semuanya dengan jelas tentang Manaf dan Harfa. Gue lihat lo pelukan erat banget sama Harfa pas di atas kemarin. Manaf tersenyum tipis dengan perasaan getir. Rega menghembuskan asap rokok dari dalam mulutnya. Lelah namun juga iba pada kondisi Manaf yang tidak tahu apapun. Semua pasti ada sebab akibatnya, Man. Manaf menunduk menatap aliran sungai yang jernih dan tenang, namun suaranya tidak cukup untuk meredahkan perasaan cemas dan takut di hatinya. Balik ke tenda yuk. Kita siap-siap buat cari Harfa. Manaf mengangguk lalu mereka kembali ke tenda. Di sana semua anggota rombongannya sudah bangun dan tengah berkumpul di depan tenda. Bikin sarapan dulu, habis itu kita beres-beres terus jalan. Mereka memasak bahan makanan yang tersisa dan sebisa mungkin lebih mengirit porsi makan untuk kedepannya. Selesai dengan sarapan, semua tenda dan peralatan kembali dibereskan lalu mereka bersiap untuk melakukan perjalanan. Oke, sesuai rencana semalam, Erik, Zafa, sama Surya bakal turun ke base camp buat ngelapor dan minta bantuan. Gue, Nanta, Manaf, sama Andika bakal coba naik dulu buat ngelakuin pencarian sementara Erik. Lu bawa carrier-nya si Harfa bisa kan? Bisa, Bang. Oke, kalau gitu kita bisa di sini. Usahain minta tim SAR buat naik secepatnya ya, Erik. Soalnya logistik di kita juga udah menipis. Mereka menganggukkan kepalanya lalu mereka berdua menempuh jalur yang berlawanan. Rega berjalan paling depan untuk membawa ketiga remaja di belakangnya kembali naik ke Arcopodo. Kondisi masih cukup berkabut, namun sudah jauh lebih tipis dan matahari pun bersinar dengan cerah. Perasaan Manaf semakin kalut saat tengah berada di perjalanan.
Suasana Arcobodo terasa tidak nyaman karena merupakan titik lokasi terakhir dirinya bersama Harfa sebelum anak itu menghilang. "Fa, kamu di mana?" Batinnya bertanya dengan harapan bahwa itu akan sampai pada Harfa yang entah berada di mana. "Kemarin terakhir si Harfa kencing di sini kan?" tanya Rega begitu mereka tiba di Arcopodo. Tepatnya di dekat pohon besar yang jadi titik terakhir mereka melihat si Harfa. Keempatnya melihat area pohon besar itu, rasanya hati langsung mencelos melihat kenyataan bahwa tepat di samping pohon besar itu adalah jurang yang cukup terjal dan sangat dalam. "Gue rasa kemungkinan terburuknya Harfa itu jatuh ke jurang." "Bang, bisa nggak kalau salah satu dari kita ada yang turun?" "Gak bisa, gak ada tali yang proper buat nahan badan kita, Man." Manaf menghembuskan napasnya lalu berjalan lebih tinggi melewati pohon besar itu. Pandangannya tidak pernah lepas dari arah jurang, berusaha mencari area yang sekiranya bisa dilalui meski kecil sekali kemungkinan itu terjadi. Nanta dan Andika pun tidak jauh berbeda dengan Manaf meski hati mereka berulang kali menepis pikiran buruk. Namun logika tetap menekan hati nuraninya untuk percaya pada kemungkinan bahwa jika benar Harfa jatuh ke jurang, maka kecil sekali kemungkinan anak itu selamat. Manaf berhenti di tepian jurang menatap rimbunya tanaman hutan yang lebat dan rapat. Ia meneriakkan nama Harfa, memanggil ke arah jurang, namun hanya kesunyianlah yang menjawabnya. "Man, cukup." Manaf menoleh ke arah Rega yang berjalan ke arahnya. Nanta dan Andika pun juga sama mengikuti. "Jangan buang tenaga lu cuma buat teriak-teriak kayak gitu. Itu semua gak ada gunanya." "Ya terus apa yang harus kita lakukan, Bang? Apa kita harus pasrah sambil nunggu tim SAR datang, Bang? Ya bener aja. Harfa hilang. Kita nggak tahu di mana dan terlalu lama kalau nunggu tim SAR." Rega menghembuskan napas kasar yang merasakan betul bagaimana frustasinya Manaf akan kondisi Harfa. Ditepuknya bahu pemuda itu dan berusaha tetap mengendalikan emosinya. "Man, gue tahu lu stres banget sama situasi ini. Gue tahu lu sesayang itu sama Harfa sampai lu ketakutan setengah mati kayak gini. Tapi apa yang lu lakuin itu juga gak ada gunanya, Man. Bukan maksud gue buat gak berusaha, tapi lihat kondisinya kita di hutan. Kalau lu teriak-teriak begitu lu bakal capek. Tenaga lu bakal habis dan lu gak akan bisa turun tangan buat nyari Harfa. Kondisi begini emang gak bisa kita tangani sendiri, Man. Harus ada mereka-mereka yang ahli dalam kegiatan SAR. Kita cuma bisa mastiin kalau Harfa memang benar-benar terakhir ada di sini sebagai informasi buat tim SAR." Rega bisa melihat jelas bahwa kedua mata Manaf berkaca-kaca. Ia menarik tangan pemuda itu lalu menuntunnya untuk duduk di jalur. Entah kebetulan atau bagaimana, tapi sejauh mereka melakukan perjalanan pendakian Semeru, sama sekali tidak ada pendaki lain yang memasuki gunung ini. "Tenangin diri dulu, Man. Kita gak akan ninggalin Harfa. Kita cuma nungguin tenaga ahli buat datang bantuin kita," ujar Rega menenangkan sambil memberikan botol airnya kepada Manaf. Suasana menjadi cukup hening dan hanya suara malam yang bisa mereka dengar di tengah kondisi kalutnya pikiran. Manaf kembali berjalan menjauh dari ketiga temannya. Ia sudah tidak bisa lagi membohongi dirinya. Berlagak kuat di tengah kenyataan bahwa kini Harfa jauh dari jangkauannya. Ia duduk di tepian jurang, membuat Andika dan Nanta yang mengawasi sedikit khawatir kalau sampai Manaf ikutan terjatuh ke dalam sana. Air mata tak lagi bisa dibendung. Tak peduli lagi dengan pikiran teman-temannya, Manaf hanya ingin Harfa kembali ke sampingnya dan kembali pulang bersamanya. "Fa, kamu kemana sih?" Manaf mulai berbicara sendiri ke arah jurang seakan Harfa akan mendengarnya. "Fa, ibu kamu nunggu di rumah loh. Masa dia taunya kamu pergi sama kita berlima, tapi pas pulang ya nongol cuma berempat. Gak kasihan kamu sama ibumu." Andika dan Nanta berjalan dengan pelan mendekati Manaf, namun mereka masih enggan untuk duduk di samping pemuda itu. Bukan karena takut, hanya memberi waktu lebih agar Manaf mengeluarkan unek-uneknya.
Wah, di bawah tuh jauh loh. Emang beneran kamu jatuh ke sana? Ia menatap jurang yang nampak sangat jauh ke bawah sana. Tangis tidak lagi bisa dibendung. Semakin ditahan hanya untuk membuat dirinya tegar, malah justru membuat dirinya semakin sakit. Ayo balik, Pak. Kamu harus pulang sama aku. Sama yang lain juga. Masa kamu tega ninggalin kita begini? Padahal dari awal kan kita nemenin kamu sampai atas, Pak. Ujarnya sambil menangis dan melempar sebuah batu kerikil ke dalam jurang. Nanta merasa nyeri di ulu hati melihat temannya yang kini tengah hancur. Ia berjalan mendekati Manaf, menyentuh bahunya perlahan untuk menyadarkan anak itu bahwa ia tidak sendiri dalam rasa sedih dan frustasinya. Menit demi menit berlalu hingga akhirnya Rega adalah orang pertama yang menyerah pada keadaan. Bukan menyerah untuk mencari Harfa, tapi menyerah untuk dia menunggu tim SAR datang. Kita turun, Bang. Dik, kita turun bukan buat ninggalin Harfa, tapi kita turun buat nyamperin tim SAR. Kita lihat mereka udah siap buat ngelakuin penyelamatan atau belum. Gak bakal tunggu di sini. Atensi mereka bertiga itu beralih pada Manaf. Anak itu masih terduduk lesu dengan jejak air mata dan wajah mendung. Rega menghembuskan napasnya lalu berjalan mendekati Manaf. Ia berlutut di samping pemuda itu, menyentuh bahunya dengan niat menguatkan. Man, lu dengarkan apa kata gue tadi? Kita turun bukan buat tinggalin Harfa, tapi buat lihat kondisi tim SAR udah pada siap buat naik apa belum. Gue gak tega ninggalin Harfa di sini sendirian, Bang. Gue tahu gue juga gak akan tega, tapi kita juga gak bisa cuma diem di sini. Kita butuh orang-orang ahli buat turun ke lapangan buat bantuin nyari Harfa. Lu juga harus ngehubungin orang tua lu kan. Jangan bikin orang tua lu khawatir karena gak tahu kondisi anaknya. Manaf hanya diam sambil menunduk, berpikiran tentang orang tuanya. Ia malah jadi memikirkan orang tua Harfa yang tentunya akan menjadi pihak paling terpukul jika berita ini sampai pada mereka. Gue masih ada waktu buat nemenin lu buat nyari Harfa sebelum balik ke Bogor. Gue janji kalau lu mau naik lagi, gue bakal nemenin lu. Akhirnya setelah berbagai bujukan dari Rega, Nanta dan Andika, Manaf mau ikut turun meski ia masih menangis tanpa suara. Mereka baru tiba di base camp saat hari sudah malam, sekitar pukul 23:17. Mereka baru tiba di Ranupani dan langsung disambut dengan sekumpulan orang ramai di depan base camp. Di teras base camp nampak seorang pria sekitaran usia 40 tahunan yang sedang duduk bersama beberapa anggotanya. Mereka menggunakan seragam berwarna orange dengan tulisan SAR di bagian punggung. Mas ketua rombongannya? Oh iya Pak, saya ketuanya. Ya, nama saya Sugeng, saya ketua tim SAR yang dipanggil ke sini untuk melakukan pencarian. Saya Rega Pak. Ya sudah Mas. Mas Rega sama teman-temannya lebih baik istirahat dulu. Besok pagi baru kita bicarakan soal pencarian teman Mas. Oh iya Pak, saya permisi. Pak Sugeng menganggukkan kepala kemudian membiarkan Rega dan ketiga temannya masuk ke base camp. Di dalam sana masih ada Erik, Zafa dan Surya yang tengah duduk dan seperti sengaja menunggu kedatangan kelompok Rega. Mandi dulu Bang, terus makan biar gue numpang panasin sayurnya di dapur. Ya makasih Pak. Manaf, Nanta dan Andika memilih untuk duduk berdekatan dengan Surya. Anak itu hanya duduk berselonjor kaki dan sama sekali tidak bicara begitu ketiga temannya datang. Rega dan Erik yang melihat itu hanya bisa menghela nafas iba terhadap nasib keempat anak itu yang harus kehilangan seorang temannya. Dalam suasana kelabu, Surya menatap wajah lelah Manaf yang sangat berantakan. Tatapannya dibalas oleh pemuda Leo itu, namun senyum paksa dan getirlah yang ia keluarkan. Gebetan lu jahat banget sih Man. Dia nggak tahu apa kalau kita tuh ngantuk banget. Ujarnya sendu meski kata-katanya menunjukkan emosi yang berbeda. Manaf hanya menunduk. Ia tahu Surya hanya bercanda, berusaha bersikap seolah Harfa masih berada di dekat mereka. Namun tidak ada balasan yang cocok untuk ia lontarkan. Pikirannya bercabang meski titik temunya hanya satu, yaitu Harfa.
besok kita harus naik lagi buat nyari dia. Tapi malah dibikin gak bisa tidur gara-gara dia juga. Suasana di antara mereka berempat seperti awan mendung yang akan mendatangkan badai. Emosi yang ditahan agar tidak membuat keributan dan kesedihannya diredam agar tidak menguras tenaga yang harus mereka hemat, seakan membuat suasana menjadi kedap. Tidak ada lagi yang bisa didengar selain pertanyaan dalam diri yang terus meneriaki Harpa akan keberadaan dirinya. Manaf melirik tas carrier milik Harpa yang disandarkan di sudut ruangan. Ia berjalan ke arah tas itu lalu membongkar isinya, mengeluarkan satu buah kaos milik Harpa lalu melepas jaket dan kaos yang menempel di tubuhnya untuk ia ganti dengan baju milik Harpa. Tindakannya itu langsung mengundang tetes air mata jatuh di pelupuk mata teman-temannya. Bahkan Rega yang nampak paling dewasa dan tegar pun membiarkan ketegarannya runtuh melihat bagaimana perilaku Manaf. Selesai mengganti baju, Manaf menjatuhkan tas milik Harpa lalu dirapatkannya ke tembok. Ia berbaring di sudut tembok tempat di mana Harpa tidur di base camp sebelum pendakian mereka dengan kepala yang dibantalkan oleh tas milik Harpa. Perlahan namun pasti, dengan bau tubuh Harpa yang menempel di punggung tas dan tercium olehnya, Manaf mulai memejamkan matanya untuk tidur. Surya, Andika, dan Nanta pun mendekat ke arah Manaf. Tidur sejajar dengan posisi kompak memeluk ke arah Manaf yang kembali meneteskan air mata dalam tidurnya. Pagi-pagi sekali, sekitar pukul 6, basecamp Ranupani sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berasal dari tim SAR Kabupaten Lumajang, serta anggota relawan dan tim mapala universitas yang ada di Jawa Timur. Baik, untuk misi pencarian kali ini kita dapat informasi identitas korban bernama Harpa. Usia 17 tahun dan berasal dari Jakarta. Pak Sugeng selaku ketua koordinator membuka briefing sebelum pencarian. Pak Sugeng terus memberikan arahan kepada anggotanya serta menjelaskan kronologi terakhir yang menjadi penyebab hilangnya Harpa. Manaf dan teman-temannya hanya duduk di dalam rumah mendengarkan suara berat Pak Sugeng yang sedang memberi arahan. Sekitar 20 menit, Pak Sugeng memberikan arahan pada anggotanya. Pria itu kemudian masuk ke dalam base camp dan menemui rombongannya Rega. Pagi ini kami bakal naik, ujar Pak Sugeng setelah ia duduk di dekat Manaf dan teman-temannya. Erik dan Safa turut mendekat ke arah Pak Sugeng sebelum kemudian Rega yang tadi sedang di luar juga ikut bergabung. Kami sepakat untuk membentuk 2 tim. Tim pertama bakal naik duluan, tim kedua bakal naik nanti siang. Kami ikut, Pak, saut Manaf. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kondisi fisiknya, hanya bermodal air dingin saat mandi tadi yang menjadikannya tetap merasa kuat untuk kembali naik ke atas. Boleh, tapi kalian naik ikut tim 2 nanti siang. Kami sanggup buat berangkat pagi kok, Pak. Pak Sugeng menghembuskan napasnya. Rega sudah menjelaskan mengenai kondisi Manaf dan 3 temannya. Mental mereka terguncang namun memaksakan diri untuk tetap waras, sehingga Rega yakin keempatnya akan merasa sangat kuat untuk ikut melakukan pencarian Harpa pagi ini. Gini deh Surya, bukannya saya mau ngelarang, tapi kayaknya kalian gak tahu banyak soal Gunung Semeru ya. Para remaja di depan Pak Sugeng itu hanya diam. Pak Sugeng mengeluarkan lipatan peta yang ada di saku tas pinggangnya. Begini, Gunung Semeru itu punya area tengkorak yang lokasinya tepat di sekitar jalur pendakian menuju puncak. Batasnya itu dari vegetasi Kalimati, Arcopodo, dan seterusnya sampai masuk ke area berpasir puncak Mahameru. Teman kalian hilang pas kalian di Arcopodo toh? Anggukan kepala dari para remaja itu menjadi jawaban untuk pertanyaan Pak Sugeng. Nah, di area ini memang jurangnya itu dalam dan tanamannya itu rimbun banget, rapet begitu. Bahkan kemungkinan terburuknya, kalau dari penjelasan Mas Rega itu, bisa jadi Harpa sudah masuk ke area tengkorak ini.
Ia menjelaskan sambil membuat gerakan melingkari sebuah area di sebuah garis merah yang ditandai sebagai jalur pendakian. Tapi Harfa masih bisa ketemu kan, Pak? Ya kalau itu saya gak bisa jamin. Kita ini cuma bisa berusaha dan berdoa. Gimana hasilnya semua harus kita kembalikan lagi pada Tuhan. Pak Sugeng memperhatikan bagaimana raut wajah ketujuh anak muda di depannya. Kasus pendaki hilang bukanlah hal yang jarang terjadi dan bukan pula pengalaman sekali dua kali bagi Pak Sugeng untuk turun melakukan pencarian meski ia yakin dari sekian banyaknya pendaki yang hilang. Hanya mereka yang beruntung dan ditakdirkan oleh Tuhan untuk berhasil ditemukan. Dan raut memilukan seperti yang tampak di wajah ketujuh pemuda di depannya juga sudah menjadi hal lumrah baginya. Kalian ini juga kan masih capek. Habis jalan jauh sampai tengah malam, jadi sebaiknya pulihkan dulu tenaga kalian di sini. Makan dulu, beli keperluan logistik tambahan kalau masih ada uang buat naik ke atas sama tim 2 nanti siang. Kita tetap berkomunikasi, jadi kalian tetap bisa tahu kondisi satu tim yang sudah di atas nanti. Ia memberikan penjelasan agar anak-anak itu mau menurutinya. Akhirnya Manaf dan teman-temannya hanya bisa menuruti apa kata Pak Sugeng. Setelah jam menunjukkan pukul 7 pagi, rombongan pertama langsung berangkat dengan dipimpin langsung oleh Pak Sugeng. Tim 2 yang berada di Ranupani segera menyiapkan peralatan SAR tambahan dan juga standby jika dari atas meminta bantuan. Kalian ke mau telepon orang tua dulu. Di bawah ada wartel tuh. Di sebelah mana, Bang? Itu turun aja ke bawah. Jaraknya sekitar 50 meter dari sini. Wartelnya sebelah kiri. Andika menoleh ke arah teman-temannya bermaksud mengajak mereka turun untuk memberi kabar pada orang tua mereka karena mereka masih harus berada di Ranupani sedikit lebih lama. Akhirnya keempat remaja itu pergi menuju wartel yang letaknya tidak terlalu jauh dari base camp. Kebetulan wartel sedang kosong dan mereka langsung menyewa 4 blok ruang telepon agar bisa leluasa berbicara dengan orang tua mereka. Manaf duduk di kursi yang ada di ruang telepon, namun tangannya justru gemetaran saat ia melihat telepon di atas meja. Ia takut, apalagi ia juga memikirkan bagaimana cara untuk menyampaikan kabar ini pada orang tua Harfa. Dengan tangan yang gemetar dan jantung yang berdebar, Manaf menempelkan telepon di telinganya lalu menekan nomor telepon rumahnya. Butuh beberapa detik ia menunggu hingga akhirnya panggilannya dijawab. Halo? Sesak langsung terasa di dada Manaf begitu ia mendengar suara ibunya. Mama, ini Manaf. Manaf, kamu udah turun, Nak? Udah, Ma. Jari telunjuk Manaf memainkan kabel telepon dengan gelisah. Sebisa mungkin ia menahan tangisnya meski kedua matanya sudah digenangi air mata. Oh, syukur kalau kamu udah turun. Kapan mau pulangnya, sayang? Pulang? Bahkan Manaf tidak yakin ia bisa pulang dalam kondisi Harfa yang masih hilang. Mama, Manaf belum bisa pulang. Loh, kenapa? Manaf tidak sanggup lagi menahan isak tangisnya. Ia menjawab pertanyaan sang ibu dengan suara tangisannya yang memilukan. Manaf, kenapa kok kamu nangis, Nak? Harfa, Ma. Berat rasanya bagi Manaf untuk memberitahukan hal yang ia alami pada ibunya. Kenapa, Harfa? Kenapa, Nak? Harfa hilang. Harfa hilang waktu kita turun dari puncak. Makanya sekarang Manaf belum bisa pulang, Ma. Hilang? Dari kapan hilangnya? Dari 2 hari yang lalu. Sekarang tim SAR lagi naik ke atas buat bantuin nyari Harfa. Tapi nanti siang Manaf juga ikut naik lagi buat ikut nyari. Yaudah, gini, kamu tenang dulu ya, Nak. Mama bakal bilang ke Papa biar kita pergi ke sana ya. Manaf takut, Ma. Ini gimana ngomongnya ke orang tua Harfa? Manaf, udah tenang dulu ya. Urusan itu biar Mama yang bilang ke orang tuanya Harfa. Kalau kamu mau naik lagi boleh, tapi kalau nggak kuat jangan maksain diri ya. Jangan lupa bawa makanan lagi. Uangnya masih ada kan? Masih, Ma.
Ya udah, nanti mama bilang ke papa buat berangkat ke sana. Mama juga yang bakal sampein berita ini ke orang tuanya Harpa. Iya, makasih ya Ma. Ya sayang, udah ya, jangan nangis lagi. Nanti kamu malah capek duluan loh. Iya, Manaf tutup dulu teleponnya ya Ma. Iya, kamu hati-hati kalau mau naik lagi ya. Iya Ma. Manaf menutup sambungan teleponnya. Ia tidak langsung keluar dari ruangan karena melihat teman-temannya juga masih berada dalam percakapan di telepon dengan raut wajah yang sama. Nanta adalah orang pertama yang keluar dari bilik, lalu disusul oleh Manaf. Mereka berempat yang telah selesai memberikan kabar pada keluarga mereka memutuskan untuk kembali ke base camp. Gue mau beli makanan dulu buat ke atas, ujar Manaf. Lesu terdengar jelas dari nada bicaranya. Wajah lelahnya pun tidak luput mengundang rasa prihatin bagi siapapun yang melihatnya. Gue ikut, Man. Manaf mengangguk, lalu ia pergi ke warung bersama Nanta. Mereka tidak banyak membeli makanan, hanya beberapa yang sekiranya mudah dibuka dan bisa mengganjal perut. Selesai membeli keperluan logistik, Manaf dan Nanta berjalan menuju base camp dalam kondisi hujan gerimis yang mulai turun. Kayaknya bakalan hujan nih, gumam Nanta mencari bahan obrolan. Langit kelabu dan awan yang sewarna serta gemuruh petirlah yang memancingnya untuk membuka obrolan. Tak terdengar sautan apapun dari orang di sebelahnya. Nanta menoleh ke arah Manaf dan kembali melihat dari air mata Manaf yang jatuh ke jalanan setiap kali mereka melangkah. Sesak langsung menyerang dada Nanta seketika. Hujan seperti ini, desa Ranupani yang berada di kaki gunung sudah terasa dingin mencekik. Mereka sudah merasakan bagaimana dinginnya suhu 2 derajat Celcius di atas puncak, dan sudah merasakan juga bagaimana dinginnya air hujan jika mereka berada di atas sana. Pikiran mereka bertanya akan bagaimana kondisi Harpa. Apa dia baik-baik saja? Apa dia kedinginan di atas sana? Sendirian tanpa ada perlengkapan berkemah atau keahlian untuk bertahan hidup di hutannya rimbun. Nan, langkah kaki mereka terhenti saat Manaf menyebut nama temannya itu, tidak peduli dengan gerimis yang semakin deras. Mereka berusaha meluruhkan segala perasaannya bercampur dalam hati dengan dinginnya air hujan. Kenapa nggak gue aja ya yang hilang? Nanta tahu Manaf sudah mencapai batasnya. Ada titik di mana Manaf akan berbicara melantur seolah dirinya memang ditakdirkan untuk selalu menggantikan Harpa jika anak itu mengalami musibah. Ia akan bersikap seolah-olah seharusnya dialah yang mendapatkan musibah karena lebih kuat dari Harpa dan tercipta untuk melindunginya. Hanya saja Nanta takut jika Manaf membiarkan dirinya hancur dan berujung berbuat nekat. Man, lu gak boleh ngomong gitu. Ini semua pasti ada hikmahnya, Man. Kalau hikmahnya itu ditinggalkan, apa maknanya? Nanta menghembuskan napasnya lalu merangkul Manaf dan membawanya ke base camp. Hujan gerimis kini berubah menjadi hujan deras. Bahkan setelah jam menunjukkan pukul 12:30, hujan pun sama sekali tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Tim 1 konfirmasi di atas Ranupani hujan deras. Manaf menoleh ke arah seorang pria yang mengenakan seragam SAR yang sedang menghubungi tim 1 dengan HT. Bagaimana tim 1? Suaranya gak jelas. Badai di atas di sini, Badai. Tim 2 jangan naik dulu. Sudah ada pemeriksaan ke Arcopodo belum? Baru setengah jalan. Semua anggota turun lagi karena jalurnya terlalu licin. Oke, terima kasih. Manaf mendekati lelaki muda itu lalu duduk di sebelahnya. Kita belum bisa naik, Mas. Tim 1 ngasih instruksi jangan naik soalnya di atas badai. Manaf mengangguk dengan perasaan kecewa yang menatap rintik air hujan yang terus turun sejak masih pagi. Seakan tengah menghalangi usaha Manaf dan semua tim untuk mencari keberadaan Harpa. Kalau begini bisa-bisa besok kita baru jalan, ucap seorang anggota lain yang juga tengah duduk di samping pria yang ditanyai Manaf membuat perhatian si remaja terahli. Ya nggak mungkin juga bisa naik, lagian kok tumbennya sering hujan begini. Bulan Juni padahal harusnya kan cerah terus. Ya nggak tahulah, cuaca kan emang suka berubah-ubah.
Manaf memilih untuk masuk ke dalam base camp. Ia duduk bersama teman-temannya dan melihat Rega yang nampak hanya dia melamun. Bang Erik sama Zafa mana? Mereka lagi ke stasiun, Ban. Perginya dari pas kalian berempat ke wartel. Mungkin kejebak hujan makanya belum balik. Oh, mereka udah mau pulang. Iya, si Erik libur semesternya udah hampir habis. Terus si Zafa juga ibunya sakit dan lusa dia harus balik ke pondok. Abang sendiri? Santai, gue masih ada waktu seminggu lagi. Jadi gue bakal tetap ikut nyari Harfa. Kembali Manaf hanya menganggukkan kepalanya. Waktu berjalan hingga akhirnya malam pun tiba. Tim 2 yang berkomunikasi dengan tim 1 sama sekali tidak diizinkan naik. Kondisi cuaca di atas sana benar-benar tidak kondusif dan membuat misi pencarian Harfa terhambat. Malam itu, Surya tengah duduk di teras base camp bersama beberapa anggota tim 2. Ia melihat kedatangan sebuah mobil dan langsung berdiri saat mengetahui siapa dari keempat orang itu yang baru saja turun dari mobil. Man, ada orang tua lo. Surya melaporkan kedatangan orang tua Manaf. Manaf segera berjalan keluar dan melihat bahwa ada sosok yang sangat ia butuhkan, namun juga ada sosok yang sama sekali tidak ingin ia temui untuk saat ini. Mama. Manaf melirik ke arah orang tua Harfa yang ikut. Ia menunduk dan tak sanggup menatap wajah sedih, cemas dan lelah yang terpasang di wajah kedua orang tua Harfa. Kedua pasang orang tua itu ikut masuk ke dalam base camp lalu duduk bersama para anak muda yang ada di sana. Manaf. Tersayat rasanya hati Manaf kala ia mendengar suara Tante Fani, ibunya Harfa yang memanggil dengan pilu. Manaf, bisa ceritain ke Tante gimana kejadiannya? Manaf menatap takut-takut ke arah Tante Fani yang melirik ke arah Rega bermaksud meminta bantuan untuk menjelaskan. Rega yang paham akan tatapan Manaf pun mendekat ke arah orang tua Harfa. Permisi Om, Tante. Saya Rega. Saya ketua rombongan kelompoknya Manaf. Akhirnya Rega lah yang menjelaskan semua kronologi kejadian. Mulai dari awal pendakian hingga saat Harfa dinyatakan hilang. Tentu ia tidak memberitahu perihal kemungkinan Harfa yang jatuh ke jurang. Ia tidak ingin membuat suasana chaos dan semakin menghancurkan perasaan kedua orang tua Harfa. Bulir air mata kembali jatuh menuruni pipi Tante Fani. Manaf pun demikian. Ia yang sangat jarang menangis kini menjadi lebih cengeng karena hatinya yang sedang rapuh. Tatapan mereka yang basah karena air mata saling bertemu. Manaf mendekat ke arah ibu dan orang yang dicintainya itu, lalu meraih kedua tangannya untuk ia cium. Bentuk penyaluran rasa bersalah dan permintaan maafnya. Maafin Manaf ya Tante. Manaf gak becus jagain Harfa sampai kejadian ini bisa terjadi. Meski dirundung pilu, Fani tetap menghapus air matanya lalu tersenyum ke arah anak muda yang selama 17 tahun ini terus menjadi teman anak sulungnya tanpa pernah memandang status sosial. Gak apa-apa Manaf, gak salah. Kita bakal berusaha cari Harfa. Tante sama Om Bima juga bakal bantu lewat doa. Ia menenangkan Manaf agar anak itu tidak larut dalam rasa bersalah. Pagi-pagi buta, tepat pukul 5:10, tim 2 akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa mereka bisa naik menuju Arcopodo. Tim 2 berangkat bersama rombongan Manaf kecuali Zafa dan Erik yang harus pulang ke Bogor lebih dulu karena waktu liburan mereka sudah berakhir. Dinginnya suhu imbas dari hujan semalam sama sekali tidak menghentikan tekad Manaf untuk menemukan Harfa. Bahkan jika memang anak itu benar jatuh ke dalam jurang di Arcopodo, maka ia sendiri siap untuk turun dan mencarinya. Ya, itu sumpah Manaf ketika ia menjejakkan kaki tepat saat melewati Gapura Selamat Datang. Perjalanan masih terasa sama beratnya seperti pertama dia naik ke Semeru. Kali ini terasa lebih menantang karena jalur yang licin serta pakaian yang lebih cepat basah karena bersentuhan dengan daun-daun yang semalam tergujur hujan. Para rombongan tim 2 harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam misi pencarian Harfa. Entah apa maksud dari semua kejadian yang ada, tapi sering sekali ada anggota tim yang tergelincir dan mengalami beberapa musibah kecil. Seperti nyaris tertimpa dahan pohon yang jatuh atau kaki yang tiba-tiba kram dan keseleo sehingga membuat mereka harus berhenti sejenak
untuk memberikan penanganan pada anggota yang bermasalah. Ditambah lagi selama pendakian hujan kembali turun dan membuat jalur semakin sulit untuk dipijak, terutama oleh Manaf dan teman-temannya yang hanya menggunakan sepatu biasa, bukan sepatu safety atau sepatu khusus mendaki gunung. Waktu berlalu hingga kemudian mereka tiba di pos 4. Ketua tim 2 mengomando para anggotanya untuk berhenti dan istirahat sejenak sambil menunggu kabar dari tim 1. Lapor tim 2 sudah tiba di pos 4, bagaimana tim 1? Tak terdengar balasan apapun dari HT yang dipegang oleh Pak Mugiono, ketua tim 2. Hanya suara seperti radio rusak yang terdengar dari HT di tangannya. Tim 1? Lagi-lagi yang terdengar hanya suara frekuensi abstrak yang membuat telinga sakit. Manaf duduk di tepian pondok pos 4 sambil menunggu dengan perasaan gelisah. Cuaca di Semeru seakan tengah berusaha menghalanginya untuk mencari keberadaan Harpa. Gak ada kabar dari tim 1, sinyalnya kacau di sana. Mata pria itu beralih pada para remaja yang ikut bersamanya. Hembusan napas panjang secara halus berhembus dari hidungnya, menatap prihatin pada wajah yang kini sama mendungnya seperti langit. Ayo kita jalan lagi, ujar Pak Mugiono, meski sebenarnya ia masih ingin beristirahat, apalagi beberapa rekannya ada yang mengalami cedera ringan. Tetapi melihat raut wajah Manaf dan ketiga temannya membuat niatnya urung seketika. Rombongan tim 2 tiba di Kalimati saat mendaki tengah malam. Itu pun karena mereka sedikit memaksakan diri untuk sampai ke Kalimati. Meski cuaca hujan dan kondisi sudah malam, terbilang sangat nekat dan ceroboh untuk dilakukan oleh tim SAR yang sudah berpengalaman. Setibanya di Kalimati, mereka melihat tenda-tenda milik tim 1 yang tertutup. Pak Mugiono memerintahkan rekannya untuk membuka tenda dan mereka beristirahat lebih dulu sebelum melakukan pencarian besok pagi bersama anggota tim 1. Manaf membuka bajunya untuk diganti dengan baju kering. Ia akan tidur berlima di satu tenda, memilih untuk menjadi pepes di dalam tenda daripada harus repot membuka 2 tenda. Man, lu makan roti dulu sebelum tidur. Dari naik tadi lu gak makan apapun. Gue gak selera makanan. Man, makan. Atau gue bakal bilang ke Pak Mugiono buat gak ngizinin lu naik, daripada lu pingsan terus nambah tugas tim SAR. Akhirnya Manaf memakan roti yang mereka bawa. Tenggorokannya terasa menyempit setiap kali ia menelan kunyahan roti. Selesai memakan rotinya, Manaf langsung berbaring, begitupun dengan teman-temannya, lalu terlelap begitu saja. Manaf membuka matanya. Bentangan langit biru yang cerah mengatapi dirinya yang tanpa sadar tertidur di bentangan ladang rumput oro-oro ombo. Ia bangun dari posisinya, suara nyanyian lembut masuk ke telinga dan menarik atensinya untuk mencari sumber suara. Ia kenal suara itu, suara cemprengnya khas milik Harpa. Tersadar akan kondisi yang selama ini tengah mencari keberadaan Harpa, Manaf berlari dengan cepat mengitari area oro-oro ombo yang ditumbuhi bunga. Ia berteriak sekencangnya memanggil sosok yang ia rindukan. Suara senandung nyanyian itu semakin jelas terdengar, sebuah lagu yang populer dari penyanyi legendaris yaitu Krisya. Manaf melihat sosok itu, sosok Harpa yang tengah duduk di dekat ladang bunga verbana sambil bernyanyi. Dengan lari yang cukup cepat, Manaf menghampiri Harpa dan langsung menerjang tubuh itu ke dalam pelukannya. Aduh Man, kenapa sih? Manaf tak menjawab. Ia memeluk sosok Harpa dengan erat, merasakan bahwa tubuh itu masih hangat meski mengenakan celana gunung dan kaos. Kamu kemana aja? Aku di sini aja. Aku ngalamin kalau kamu hilang di Harcopodo. Aku takut, Pak, kamu harus pulang sama aku. Harpa hanya tersenyum simpul lalu menghapus air mata Manaf. Man, kalaupun aku pergi jauh, kamu harus tahu kalau aku bakal selalu ada di dekat kamu. Kamu sayang aku kan? Gak cuma sayang, aku cinta sama kamu. Aku mau kamu sama aku terus, makanya kamu harus pulang sama aku. Aku udah pulang, Man, tapi gak sama kamu.
Manaf menggelengkan kepalanya, tidak mau menerima apa yang dikatakan Harfa. Aku yakin kamu masih hidup. Kasih tahu aku kamu di mana, biar aku bisa bawa kamu pulang. Harfa menggeleng sambil mempertahankan senyumannya. Tempat ini terlalu luas. Aku juga nggak tahu aku di mana. Kamu pulang duluan aja. Jangan. Manaf tidak mau lagi mendengar apa yang dikatakan Harfa yang membungkam mulut itu dengan ciuman tiba-tiba darinya. Dingin, Pak. Kenapa sekarang kamu dingin banget? Ciuman yang terasa beku itu terlepas. Manaf menatap wajah Harfa yang teduh namun seakan tidak lagi menyimpan emosi yang pasti. Manaf menarik tubuh Harfa ke dalam pelukannya. Tubuh itu semakin terasa dingin. Dan perlahan Manaf seakan tidak bisa lagi merasakan wujud dari sosok yang dipeluknya. Kamu pulang duluan ya, Man. Jangan tungguin aku. Aku bakal selalu sayang kamu dan bawa hati kamu. Bisik Harfa, lalu perlahan ia berubah menjadi bayangan transparan dan menghilang. Manaf, bangun Man. Manaf membuka matanya yang berair. Ia menatap sosok Andika yang membangunkannya. Dik, lu oke? Bisa berangkat ke atas gak? Lu tidur gelisah banget tadi manggil-manggil nama Harfa sambil nangis. Andika khawatir. Tidak lama Nanta dan Surya masuk ke dalam tenda dengan Nanta yang membawakan susu hangat untuk Manaf. Manaf sama sekali tidak menjawab. Ia hanya meminum susu dari Nanta hingga tanda selalu bergegas merapikan sleeping bagnya. Ayo siap-siap, kita harus cari Harfa, ujarnya dengan nada biasa namun tersirat rasa kelabu di dalamnya. Para rombongan tim 1 dan 2 siap untuk naik ke Arcopodo. Cuaca hari ini cerah dan mereka berharap pencarian hari ini akan lancar. Setibanya di Arcopodo, para anggota tim SAR dan Mapala langsung memeriksa kondisi area terakhir Harfa bersama teman-temannya. Itu Pak, di pohon itu terakhir kali Harfa sama kami. Pak Sugeng menganggukkan kepalanya. Ia langsung memberi arahan pada anggotanya untuk menyusuri area Arcopodo. Manaf dan teman-temannya hanya diizinkan untuk mencari di sekeliling area di mana tim SAR berada. Mereka tidak ingin ada orang lain yang hilang di tengah misi pencarian. Pak Sugeng. Iya Mas. Ini pencarian bakal dilakukan berapa hari ya? Kami hanya bisa membatasi pencarian selama seminggu. Tapi kalau ada kondisi lain yang memaksa, sudah paling mentok itu kita 2 minggu di sini Mas. Rega menganggukkan kepalanya. Ia memperhatikan bagaimana tim SAR dan relawan Mapala terus berusaha mencari keberadaan Harfa. Tim 1 melapor. Suara audio dari HT yang dipegang Pak Sugeng mengalihkan atensi seluruh anggota yang ada di sana. Ya silakan. Ini di bawah kami nemuin tas lempang warna abu-abu coklat. Laporan itu membuat Manaf saling bertatapan dengan teman-temannya. Manaf berjalan mendekati Pak Sugeng. Ada gantungan Spiderman-nya ya? Ada gantungan Spiderman-nya kah di tasnya? Iya ada Pak. Iya Pak, itu tasnya Harfa. Bawa naik tasnya, sisanya gimana di bawah? Kami agak kesulitan buat turun lebih jauh Pak. Kami juga belum nemuin tanda-tanda adanya jasa di sini. Ya sudah, bawa naik dulu tasnya. Anggota yang menemukan tas milik Harfa segera naik. Manaf menunggu di tepian jurang dengan harap-harap cemas. Ia berharap di dalam tas itu masih ada kamera milik Harfa. Ini tasnya, ujar anggota dan menyerahkan tas yang ia temukan pada Manaf. Setelah mengucapkan terima kasih, Manaf segera memeriksa kondisi tas itu yang ternyata seletingnya rusak dan kosong. Di bawah nggak ada kamera atau roll film, Pak. Nggak cuma itu. Pak Sugeng memperhatikan tas itu dan menyuruh anggotanya yang lain untuk mencari berbagai barang yang tertinggal di bawah. Manaf berjalan mendekati teman-temannya. Ini beneran tasnya Harfa. Pandangan ketiga temannya itu menatap sendu ke arah tas yang sudah kumal itu. Kalau tasnya ada di bawah sana, berarti Harfa juga ada di sana.
Di satu sisi mereka merasa punya harapan, namun di sisi lain mereka sudah ragu akan kondisi Harfa masih baik-baik saja. Pencarian terus dilakukan hingga malam, namun sejauh ini semua masih belum membuahkan hasil. Hingga waktu sudah 6 hari berjalan, namun jejak keberadaan Harfa masih belum juga didapatkan. Di Kalimati duduk di depan tendanya, Manaf menatap sendu atas tas lempang milik Harfa di tangannya. Mimpinya beberapa hari yang lalu benar-benar menghantuinya. Pikirannya berada dalam ambang percaya dan tidak percaya. Ia terus berusaha membantah kata hatinya yang terus berujar bahwa ia harus mengikhlaskan Harfa. Kamu masih ada kan, Fa? Kamu pasti pulang kan? Andika yang sedang memasak dengan anggota tim SAR pun menghembuskan napasnya saat melihat keadaan Manaf. Itu temennya kok sampai sedih gitu, Mas? Ya namanya juga teman dari kecil, Mas. Mereka tuh udah lama banget temenannya. Makanya wajar sih kalau Manaf sampai sebegitu kehilangannya. Wow, kasihan juga ya kalau teman dari kecil pasti udah kayak saudara sendiri kan. Iya, Mas. Ya udah kasih nih makanannya ke dia. Kayaknya saya perhatiin dia juga kan nafsu makannya. Andika mengangguk dan mengucapkan terima kasih lalu membawakan makanan untuk Manaf. Makan, Man, ujarnya sambil ikut duduk di sebelah Manaf. Tak lama Nanta, Surya dan Rega pun ikut bergabung. Jika Harfa bisa ketemu kan, dia bakal pulang sama kita kan? Man, besok hari terakhir kita nyari Harfa. Apapun yang terjadi gue minta tolong ikhlasin Harfa ya. Kalau ngomongnya gitu sih, Dik, lu gak sedih Harfa hilang? Lu gak mau dia balik lagi sama kita? Siapa sih yang gak sedih dia hilang, Man? Gue, Nanta, Surya, bahkan Bang Rega juga ngerasa kehilangan, Man. Tapi gak gini caranya. Man, kita semua sedih kehilangan Harfa. Lu yang paling tahu kalau kita seneng Harfa yang bakal lebih girang lagi. Kalau kita sedih, dia yang hibur kita. Kalau kita lagi kesel atau lagi debat satu sama lain, dia yang jadi penengah dan nenangin kita. Siapa yang gak ngerasa kehilangan sosok kayak Harfa, Man? Gak ada. Cuma kita juga harus bisa memaksa buat ngerubah keadaan. Kita udah berusaha tapi kita juga punya batasan. Harfa juga pasti gak bakal seneng kalau ngelihat kita kayak gini, Man. Manaf hanya menunduk dengan tas milik Harfa di pangkuannya. Bahkan kamera dan roll film milik Harfa pun juga hilang, seakan memaksa Manaf untuk melupakan cinta seutuhnya. Lo udah kecapean, Man. Gue yakin Harfa juga maunya lo istirahat, ujar Rega. Ia tidak lagi mendengarkan perasaan iba di hatinya. Ia harus menggunakan logika bahwa sudah sangat kecil kemungkinan Harfa masih hidup. Esok paginya Pak Sugeng mengumpulkan seluruh anggotanya dan juga rekan Mapala untuk memberikan arahan terakhir sebelum melakukan pencarian. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini cukup berat bagi saya untuk menyampaikan bahwa ini adalah hari terakhir dari misi pencarian kita terhadap korban Harfa. Semua area sudah kita telusuri, namun cukup sulit untuk menjangkau area tengkorak karena medannya sangat terjal dan berat. Untuk itu dengan sisa harapan dan doa yang ada, kita lakukan yang terbaik di hari terakhir misi kita ini, ujar Pak Sugeng memberikan pembukaan untuk semua anggotanya. Para tim SAR dan Mapala kembali naik. Kali ini areanya sedikit diperluas, yaitu dari Arkopodo hingga Kelik. Meski rasanya harapan sudah pupus, namun doa selalu menyertai mereka, berharap bahwa akan ada keajaiban. Rega tidak melepaskan rangkulannya dari Manaf. Anak itu sudah seperti mayat hidup di hari terakhir pencarian ini. Kita ke puncak yuk, Bang. Man, kondisinya gak memungkinkan buat naik. Ini juga udah mendung loh. Sebentar aja, Bang. Rega menoleh ke arah 3 teman Manaf. Ia berjalan menghampiri Pak Sugeng lalu meminta izin untuk naik ke puncak dan berjanji hanya sebentar. Pak Sugeng sebenarnya ingin melarang, namun melihat sosok Manaf yang hancur, ia merasa memang ada sesuatu yang ingin dilepaskan oleh anak itu di tempat yang lebih sepi. Akhirnya Pak Sugeng meminjamkan hati pada Rega dan mengizinkannya pergi ke puncak.
Mereka berlima berjalan menuju puncak. Langit sudah sangat mendung hingga rintik hujan mulai turun. Kondisi yang sangat membahayakan karena berpotensi badai di atas puncak. Namun Manaf seolah tidak peduli dengan hujan dan tubuhnya yang hanya dibalut satu lapis jaket. Ini yakin mau nemenin dia sampai atas, Bang? Lu tega gak ninggalin dia? Kalau lu mau, lu boleh balik ke rombongan buat minta jas hujan dan stay di sana. Ingin sebenarnya Surya berbalik arah, namun ia tidak setega itu melihat temannya hancur seorang diri. Manaf sudah berada di ketinggian tanpa ada yang tahu bahwa air matanya kembali turun bersamaan dengan air hujan. Ia jatuh bersimpu di atas bebatuan pasir puncak Semeru yang menjulang tinggi di depannya, seakan tengah mengejek betapa lemahnya Manaf tanpa Harpa. Semeru! Keempat teman Manaf di belakangnya hanya dia mengawasi. Teriakan Manaf di hadapan Mahameru menandakan betapa sakit dan tersayatnya perasaan Manaf akan kehilangan. Kenapa kamu ambil Harpa dariku? Aku yang salah di sini. Kamu tahu kalau aku yang simpan perasaan dengan Harpa, tapi kenapa malah dia yang kau ambil? Teriak Manaf melampiaskan kemarahannya dan juga kesedihannya. Kalau kamu tidak terima tanahmu diinjak makhluk hina sepertiku, harusnya aku yang kau hilangkan, bukan Harpa yang tidak punya salah apapun sama kamu. Nanta yang mendengar jeritan pedih dari Manaf di tengah hujan pun tidak sanggup menahan air matanya. Ia menangis sesegukan di samping Andika yang menggenggam erat tangannya. Aku mohon tolong kembalikan Harpa. Tolong kembalikan Harpa karena orang tuanya menunggu di bawah. Manaf meringkuk sambil menangis. Ia abaikan tubuhnya yang menggigil, bersimpu di hadapan sang gagah Mahameru sambil memohon agar Harpanya dikembalikan. Aku mohon kembalikan Harpa. Bahkan kalau kamu tidak sudi mengembalikan dia padaku, tolong kembalikan Harpa pada ibunya. Manaf menangis dengan air matanya yang tersamarkan oleh hujan, menatap puncak Semeru yang melindungi kawah di dalamnya. Tolong kembalikan Harpa. Bahkan raga tanpa nyawa pun tidak apa asal dia kembali. Jangan kau dekap dia terlalu erat. Kalau Harpa memang sudah pergi dalam pelukanmu, tak apa, tapi tolong kembalikan jasadnya. Kami membutuhkan jasadnya untuk kami beri penghormatan terakhir. Ia mempertahankan intonasi tingginya. Surya, Andika, dan Nanta sama sekali tidak sanggup lagi menahan tangis mereka. Ketiganya juga sudah sesegukan berat, bahkan ikut meraung tangis seperti Manaf. Rega sendiri hanya bisa mematung. Kini ia sadar betapa erat pertemanan di antara remaja yang ada di depannya. Mereka tulus dari hati merajut ikatan persahabatan. Namun mereka dipaksa untuk melepas ikatan itu yang mungkin akan kembali dirajut dengan simbol berbeda di kemudian hari. Suara sambungan masuk terdengar sama. Rega segera menerima panggilan itu dan terdengar suara Pak Sugeng. Macam teman-temanmu turun, Mas Rega, sebentar lagi di atas pasti badai. Iya, Pak. Dengan perasaan pilu yang berat, Rega mengajak keempat remaja itu untuk turun dan kembali bergabung dengan tim SAR. Kondisi cuaca yang memburuk membuat para tim SAR tidak mampu lagi melakukan pencarian lebih lama. Mereka terpaksa kembali ke Kalimati dan berteduh di dalam tenda yang sebenarnya sudah sangat basah, yang tidak cocok untuk dijadikan tempat berteduh. Hingga kemudian pagi pun tiba dengan kondisi kabut tipis. Pak Sugeng kembali mengumpulkan anggotanya untuk menyampaikan pesan terakhir. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama saya menyampaikan. Hari ini dengan berat hati dan rasa duka dari saya menyampaikan bahwa pencarian korban hilang bernama Harpa resmi ditutup. Semua area sudah kita telusuri, namun tidak ke semua penjuru area tengkorak karena kondisinya bisa membahayakan. Untuk itu saya mewakili anggota kami memohon maaf kepada Mas Rega dan teman-temannya
karena kami gagal untuk membantu kalian menemukan teman kalian. Gak apa-apa, Pak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi mungkin memang ini sudah menjadi kehendak yang di atas. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Kami tetap sangat berterima kasih karena Bapak dan rekan-rekan semua sudah bergerak cepat untuk membantu kami. Pak Sugeng mengangguk. Lalu di hari itu juga mereka semua langsung turun kembali ke Ranupani dengan membawa kabar duka. Manap sendiri ia harus kembali berusaha menjejakkan langkahnya untuk menjalani hidup ke depannya. Entah apa ia akan sanggup menjalani hidup tanpa Harpa atau tidak. Tapi yang jelas ia harus kembali menata hati dan pikirannya yang kini sudah hancur, tidak berbentuk, dan juga merelakan kepergian Harpa serta menerima kenyataan bahwa kini cintanya telah terlelap dalam dekapan Semeru. Selamat tidur, Harpa. Aku akan selalu mencintaimu. Tidurlah yang nyenyak, aku titipkan ragamu pada Semeru, gunung yang sangat ingin kamu datangi. Manap. Sekian. Dan terima kasih buat Ayu yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.